Halo semuanya, kembali lagi di channel JKS Film tentunya. Dimana kali ini kita akan melanjutkan film Donghua kemarin, yaitu The Side of the Wind Season 1, tepatnya di part 2. Dimana part sebelumnya, di scene terakhir, si Xia dan si Lansi kabur dari restoran karena tidak mampu membayar makanan mereka. Dimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja tanpa basa-basi, 3, 2, 1, kelas. Kemudian film dilanjutkan dengan pelarian si Lansi dan si Xia yang kabur dari restoran. Di saat terasa agak jauh berlari, tiba-tiba si Xia berhenti dikarenakan cukup sangat lelah. Akan tetapi si Lansi tidak menghiraukan itu dan berniat untuk meninggalkan si Xia, yang dikarenakan dianggap hanya merepotkannya. Namun tiba-tiba akan tetapi si Lansi dihentikan oleh si Xia. Ia juga mengatakan tidak ingin membiarkan si Lansi pergi. Kemudian si Xia juga mengatakan bahwa ia hanya sendirian dan selalu dibully oleh orang-orang, sehingga dengan kelembutan si Xia, si Lansi pun luluh. Ya, lagian sih siapa sih yang gak luluh jika cewek yang bercerita seperti ini dengan sifat manjanya gitu. Oh iya, lupa, di sini kan si Lansi belum tahu bahwa si Xia ini adalah seorang perempuan. Oke, lanjut. Si Lansi pun mengizinkan si Xia untuk mengikutinya dengan syarat bahwa si Xia harus menganggapnya sebagai kakak dan harus mendengarkan apa kata kakak. Si Xia pun setuju. Namun, di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah seorang wanita, yaitu seorang nona cantik bersama dua orang pelayannya. Bak seperti lelaki pada umumnya, si Lansi hanya bisa melongo melihat betapa cantiknya nona tersebut. Namun, di tengah-tengah lamunan si Lansi, tiba-tiba si Xia berulang kali memanggil namanya. Kemudian si Xia mengatakan bahwa itu adalah Nona Ziu dari keluarga bangsawan. Akan tetapi, si Lansi yang sedang merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, ia tidak peduli dan malah mengatakan apabila nona itu tersenyum padanya, maka ia akan menikahinya berapapun maharnya. Kemudian si Xia pun mengejek dengan mengatakan bahwa kakaknya sedang bermimpi, dan jika nona itu pun tersenyum pada kakaknya, maka dunia akan hujan. Namun tiba-tiba 大哥，别做梦了，想让人家再对你笑，除非……啊，不会吧？ Seketika hujan pun turun. Bak perkataan adalah doa. Si Xia pun heran. Kemudian Lansi mengatakan bahwa ini adalah kehendak dewa. Jika dewa telah berkehendak, maka mereka harus mengajarnya. Mereka pun mengajar Nona Ziun tersebut. Dan sampailah mereka di tepi sebuah danau. Lalu mereka bertemu dengan seorang nelayan. Kemudian nelayan tersebut menanyakan kepada mereka, apakah mereka sedang mencari nona yang baru saja menaiki perahu? Sontak saja si Lansi pun berkata, apakah paman tahu kemana arah nona itu pergi? Nelayan itu pun menjawab tidak tahu. Akan tetapi nona tersebut menitipkan sebuah payung buat mereka jika ada hujan. Kemudian nelayan itu pun menawarkan kepada mereka untuk menaiki perahu sambil menikmati pemandangan. Mereka pun setuju.
说是遮雨的。那件行李成，今儿啊，本成，客官请上船吧。 Di saat tiba di tengah danau, paman itu pun bertanya kepada mereka, apakah mereka datang ke benua barat ini untuk berbisnis atau membaca puisi? Dengan spontan, Sisia menjawab tidak dan tidak ada waktu. Lalu paman itu pun bertanya lagi, apakah mereka mengenal nona tadi? Sisia menjawab tidak dan mereka juga tidak punya uang. 各位客官，初到西湖吧？想必是来做生意的吧？不是，不认识，那两位没有。没钱。 Sontak saja nelayan itu pun terkejut dikarenakan sudah mendayung mereka tetapi tidak dibayar. Bahkan baru kali ini ada penumpang yang berhutang. Ia pun kesal, kemudian melompat ke danau dan meninggalkan mereka berdua di tengah 划 danau. 船10几年，你以为我是第一天碰见想赖账的客人呢？ Kemudian Sisia yang melanjutkan mendayung. Tiba-tiba Nancy mengatakan bahwa ia harus kaya. Namun Sisia tidak percaya. Kemudian Nancy mengatakan bahwa ia punya rencana, yaitu melakukan penculikan besar. Sontak saja Sisia pun terkejut. 小弟，大哥明白了一件事，做人一定要发。废话，我跟你说，大哥决定干一件大的绑票案。绑谁啊？ Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan saya dan semoga terhibur tentunya. Nantikan part berikutnya yang akan dibahas secepatnya. Oke, saya Jack undur diri. Bye bye.